والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Pertanyaannya nggak ada. Nggak ada makan-makan. Baik. Pertanyaan pertama, andaikan salat tahajud sudah dapat 4 rakaat dengan 2 rakaat salam. Lalu di rakaat keempat batal. Apakah harus mengulang 4 rakaat atau 2 rakaat saja? Cukup 2 rakaat. Dan kita pengen salat tahajud 4. Tapi kita bagi 2 kan? 2. Rakaat pertama, rakaat kedua salam. Setelah salam begitu lagi, terhitung rakaat ketiga atau rakaat pertama. Kemudian pada rakaat yang keempat atau rakaat kedua, untuk yang bagian kedua, kemudian batal. Apakah harus mengulang dari awal tadi? Jawabannya tidak, karena sudah terpisahkan dengan salam. Apakah benar pendapat bahwa iblis adalah makhluk yang paling paham tauhid? Karena dia hanya mau sujud kepada Allah dan tidak mau sujud kepada Adam. Salam jelas. Makhluk yang paling tidak paham tauhid ya iblis. Justru sebaliknya. Kalau seandainya dia paham tauhid, dia tentu akan menuruti perintah Allah Subhanahu wa taala untuk sujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Karena makhluk yang diciptakan Allah dan memahami tentang tauhid, maka dia akan menjadi makhluk yang selalu tunduk dan taat dengan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia diperintahkan untuk sujud kepada Adam, seperti perintah yang ditujukan juga kepada para malaikat, dan malaikat mau sujud sementara iblis tidak. Nah, perintah untuk sujud kepada Adam sebagai makhluk itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika malaikat itu sujud kepada Adam, bukan karena menuhankan Adam, tapi karena hal itu merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga iblis laknatullah alaih adalah makhluk yang paling tidak mengerti tentang tauhid. Karena seandainya dia mengerti tentang tauhid, tentu dia akan tunduk dan taat melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala bersujud kepada Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Wallahu a'lam bishawab. Bahkan dalam ayat disebutkan laqad istakbar. Sungguh kamu telah sombong. Dalam ayat yang lain istakbar wa kana minal kafirin. Dan dia kibir, dia sombong. Dan dia termasuk makhluk yang kafir. Banyak sekali. Dan dia termasuk makhluk yang kafir. Orang kafir, makhluk yang kafir tidak bisa dikatakan paham sama manusia. Apakah ada manusia lain yang diciptakan sebelum Adam dan setelah manusia, semua manusia dihisab? Jawabannya tidak ada. Nabi Adam adalah manusia pertama yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah buku keluar ditulis oleh seorang mantan wartawan, bukan seorang santri, bukan seorang ulama, mantan wartawan yang bernama Agus Mustafa. Dia menulis sebuah buku dengan judul Ternyata Adam dilahirkan. Orang ini tidak mengerti sama sekali tentang ilmu agama. Dia memahami agama hanya dengan melihat terjemah Al-Quran. Salah satu contoh dalil yang dia bawakan adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna mathala Isa indallahi kamathali Adam." Sesungguhnya permisalan Isa itu, Nabi Isa, seperti Nabi Adam. Kata dia, melalui ayat ini Allah menyatakan Adam dan Isa itu sama. Artinya sama-sama dilahirkan. Ini pemahaman dia. Padahal kalau kita merujuk kepada penafsiran para ulama, bukan itu yang dimaksud. Kesamaan antara Adam dan Isa alaihi salatu wasallam bukan dalam hal sama-sama dilahirkan,
tetapi sama-sama menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah mampu menciptakan Nabi Adam tanpa ayah dan tanpa ibu, maka untuk Nabi Isa yang Allah ciptakan dengan ibu tanpa ayah, maka lebih mampu lagi. Ini pemahaman ayat yang benar. Dia dalam buku tersebut menyatakan bahwa Adam adalah manusia yang diciptakan Allah dengan jutaan manusia sebelumnya sudah ada. Ini pernyataan dia dalam bukunya. Maka Rasulullah SAW dia berbicara tentang agama atas nama Allah tanpa ilmu itu dosanya besar sekali. Dosanya besar sekali. Para ulama sepakat bahkan itu kesepakatan kaum muslimin yang awam sekalipun mengerti bahwa Adam adalah manusia pertama yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala. Beliau dikenal dengan gelarnya Abul Bashar. Dalam banyak hadis Nabi Adam itu disebut sebagai Abul Bashar, ayah dari Al-Bashar. Nah, Agus Mustafa ini membaca ayat-ayat Al-Quran yang mengisahkan tentang proses penciptaan manusia, Al-Insan, dan penciptaan manusia dengan kata Al-Bashar. Memang dalam Al-Quran Allah Azza wa Jalla menceritakan proses penciptaan manusia, Al-Insan dan Al-Bashar. Itu memang seperti itu dari kata air mani, artinya dari ayah dan ibu. Nah, Agus Mustafa memahami bahwa Adam juga seperti itu. Adam kan manusia juga. Maka jawabannya jelas, memang seperti itu Adam juga manusia. Tetapi karena Adam adalah ayah dan cikal bakal manusia, maka proses penciptaannya berbeda. Untuk manusia selain Adam memang seperti itu. Kecuali yang dikhususkan Allah Subhanahu wa taala. Kalau memang sebelum Adam ada manusia, maka apa keistimewaan Adam alaihissalam? Apa keistimewaan Adam alaihissalam? Tapi akidah kita umat Islam bahwa sebelum Nabi Adam belum dan tidak ada manusia lain yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga setelah semua manusia dihisab, sudah. Kehidupan yang tertinggal dan tersisa adalah kehidupan akhirat. Tidak ada lagi kehidupan dunia. Tidak ada lagi kehidupan dunia. Cukup sampai di situ batas ilmu yang Allah Subhanahu wa taala berikan untuk kita. Wallahu a'lam bishawab. Pertanyaan berikutnya, apakah pelaku syirik besar yang sudah bertaubat dosanya diampuni? Ya, dosanya diampuni. Dosanya diampuni. Ayat-ayat Allah, hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam semua menunjukkan bahwa seorang hamba yang bertaubat, maka dosa yang dia bertaubat darinya itu pasti diampuni, asalkan syarat-syarat taubat terpenuhi. Dan itu tidak hanya sebatas dosa-dosa kecil, tapi dosa besar, bahkan dosa kekufuran sekalipun, dosa kekafiran itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Demikian firman-Nya. Sesungguhnya Allah mengampuni semua dosa tanpa terkecuali. Asalkan dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan para sahabat Rasulullah, banyak di antara mereka yang sebelum datang Islam melakukan kesyirikan. Iya kan? Banyak sekali para sahabat yang sebelum datang Islam melakukan kesyirikan. Tetapi setelah mereka bertaubat, Allah Azza wa Jalla ampuni dosa-dosa mereka. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang sahih riwayat Muslim kepada sahabat yang mulia Amr bin Al-As radhiyallahu taala anhu, alam ta'lam anna Islam ya'ti ma qabla kullahu. Apakah kau tidak mengerti bahwa Islam itu menghapuskan dan menggugurkan semua kesalahan yang telah dilakukan sebelumnya, termasuk syirik besar. Wallahu a'lam. Bagaimanakah cara agar selalu merasa diawasi oleh Allah? Pertanyaan ketiga itu terkait bagaimanakah cara agar timbul rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan kedua dan ketiga ini kurang lebih sama karena saling terkait. Ketika kita selalu merasa diawasi oleh Allah, maka akan timbul rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Cara yang paling mudah untuk kita lakukan adalah memahami dan merenungi makna yang terkandung di dalam setiap nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Asma'u Allahi al-husna. Kita baca dan kita pahami nama Allah Subhanahu wa taala As-Sami, Maha mendengar, Al-Basir, Maha melihat, Al-Latiful Khabir, yang Maha mengerti apa yang ada di dalam hati. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui apa yang kita perbuat secara terang-terangan maupun yang kita sembunyikan.
Maka ketika hal itu betul-betul muncul dan terwujud di dalam hati, akan timbul rasa takut. Demikian juga kita selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Bagaimana hukum mengambil HP pada saku saat sholat berlangsung, HP tersebut berbunyi dan mematikannya? Bagaimana hukum mengambil HP dan mengambil dan mematikan HP pada saku saat sholat berlangsung, HP tersebut berbunyi? Tentu sebelum ini terjadi harus ada tindakan preventif terlebih dahulu. Sebelum sholat HP dimatikan. Maka banyak masjid memberikan pengumuman, tulisan dan seterusnya harap HP dimatikan. Tapi kalau hal itu terjadi dan bisa mengganggu keterangan sholat, maka kita tidak perlu mengambil, cukup mematikannya saja. Dan tanpa mengambil kan bisa dimatikan ya, cukup ditekan tombolnya. Artinya kita mengambil tindakan atau melakukan gerakan secukupnya saja. Karena ketika HP itu dibiarkan berbunyi akan mengganggu kekhusyuan sholat. Maka ditimbang-timbang manakah yang lebih kecil madaratnya, antara mengganggu kekhusyuan sholat secara keseluruhan ataukah melakukan gerakan secukupnya. Maka madarat yang kecil adalah melakukan gerakan secukupnya. Manfaatnya jauh lebih besar, yaitu menjaga ketenangan dan kekhusyuan di dalam sholat. Tetapi seperlunya saja. Ini kaitannya dengan banyak hadis dari Rasulullah SAW yang memerintahkan bagi kita untuk menjaga ketenangan dan kekhusyuan sholat, dan bolehnya melakukan gerakan apabila gerakan itu diperlukan. Misalkan hadis yang membolehkan kita untuk meludah ke arah kiri ketika kita merasa was-was atau tidak khusyuk di dalam sholat. Demikian juga gerakan maju dan mundur untuk mencari sutrah pembatas sholat, atau ketika gerakan ada sesuatu yang satu bentuk bahaya yang muncul, membunuh ular, membunuh kalajengking, benda-benda makhluk hewan-hewan atau binatang yang berbahaya, maka kita boleh melakukan gerakan untuk menginjak atau memukul. Maka wallahu a'lam, demikian juga dengan pertanyaan tadi. Bagaimanakah cara menghilangkan dosa syirik, samar, salah niat dalam beribadah, dan cara menghindarinya? Cara menghilangkannya adalah dengan tidak terus-menerus membiarkan hal itu muncul di dalam hati. Misalkan ketika kita beribadah, sholat misalnya. Ketika kita sholat sendiri, ternyata di belakang kita ada beberapa orang yang menjadikan kita sebagai imam dan mereka sebagai makmum. Maka mungkin muncul saat itu, wah kalau gitu sholatnya diperbaiki, diperbagus. Ada niatan seperti itu agar dilihat orang baik. Maka ketika niatan seperti ini muncul, tidak dibiarkan terus-menerus, segera ditepis, diusir. Ketika hal itu ditepis dan diusir, maka tidak akan mengganggu nilai sholat atau nilai ibadah yang sedang kita kerjakan. Adapun cara menghindari yang terbaik adalah membiasakan untuk tidak membiarkan hal itu terjadi terus-menerus. Ini yang paling terbaik. Ketika hal itu muncul, diusir. Ketika hal itu muncul, diusir. Inilah cara yang terbaik untuk menghindari. Karena bagaimanapun juga, kita sebagai manusia, makhluk yang lemah, hal-hal seperti ini kadang-kadang sulit kita hindari. Karena kita juga memiliki sifat manusiawi. Nah, senang dilihat, senang didengar. Itu sifat kita yang asli. Tetapi kita ketika berusaha bersungguh-sungguh, demikian juga tentu kita tidak melupakan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan doa Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa an a'lam wa a'udzubika mimma la a'lam. Ya Allah, aku meminta ampun darimu atas dosa syirik yang aku kerjakan dan tidak aku ketahui dan tidak aku sadari. Demikian juga aku meminta ampunan darimu ya Allah dari dosa-dosa yang aku ketahui. Bagaimanakah cara menghindari suudzon kepada Allah dan manusia? Cara yang terbaik untuk menghindari suudzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah dengan mengingat bahwa kebaikan dan nikmat yang Allah berikan kepada kita jauh berkali lipat lebih banyak daripada hal yang tidak enak dan yang terjadi pada diri kita. Suudzon kepada Allah itu muncul ketika kita merasakan sesuatu yang tidak menyenangkan di hatinya begitu. Wah, kayaknya Allah begini, kayaknya Allah begini, kayaknya Allah begitu.
Suudzon itu muncul biasanya ketika ada sesuatu yang tidak menyenangkan terjadi. Mungkin kita sakit, mungkin kita rugi, mungkin kita gagal, mungkin kita jatuh dan seterusnya. Ketika suudzon itu muncul, maka bisa dilawan dengan mengingat kembali, oh ternyata nikmat yang Allah berikan kepada kita jauh lebih banyak. Sakit sehari, 2 hari, 3 hari, muncul suudzon kepada Allah, kita ingat bahwa masa sehat saya jauh lebih banyak bertahun-tahun. Dalam setahun ini saya sakit ternyata 1-2 hari. Selebihnya saya sehat. Nah, baru kali ini gagal. Suksesan sudah pernah saya rasakan sebelumnya. Dan mungkin setelahnya banyak sering dan sukses. Nah, itu cara menghindari suudzon kepada Allah. Adapun cara menghindari suudzon kepada manusia adalah ketika kita melihat bahwa kita dan mereka kedudukannya sama. Sama-sama makhluk kita, hanya yang membedakan antara kita dan mereka hanyalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga membayangkan dan berprasangka baik bahwa ada hikmah di balik ini semua, agar kita tidak suudzon kepada orang lain. Memberikan udzur, memberikan kemungkinan-kemungkinan yang baik. Dia melakukan seperti ini bukan tujuannya buruk, tetapi mungkin orangnya lupa, mungkin sengaja dia tunda. Nah, mungkin kita berikan banyak kemungkinan yang baik kepada manusia. Wallahu a'lam. Pertanyaan berikutnya, apakah ambisius itu termasuk maksiat? Kemudian bagaimana mengendalikan sikap ambisius? Jadi ambisi, wallahu a'lam, yang saya pahami ambisi itu adalah sebuah keinginan yang kuat lalu disertai dengan tindakan yang nyata. Itu kan ambisi. Ambisi itu adalah keinginan yang kuat disertai dengan tindakan yang nyata. Itu secara makna sesungguhnya. Tetapi pada pemakaian dan penggunaannya, istilah ambisi itu selalu bermakna negatif ya. Ambisi itu selalu bermakna negatif. Sehingga menjawab pertanyaan ini kita kembalikan kepada apa yang dimaksud dengan ambisi dan apa yang diambisikan. Apa yang diambisikan. Kalau ambisi yang dimaksud adalah keinginan yang kuat disertai dengan tindakan nyata, dan yang diambisikan adalah sesuatu yang baik, maka baik. Nah, kita punya ambisi, punya keinginan yang kuat, dengan tindakan yang nyata, menjadi seorang yang alim, menjadi seorang yang taat beribadah, senang beristighfar, senang bertaubat. Ini ambisi yang baik. Nah, tetapi seperti yang saya sebutkan tadi, pada penggunaannya istilah ambisi lebih cenderung kepada makna yang negatif. Sehingga ketika ambisi itu untuk hal-hal yang negatif, nah, maka hal yang seperti itu termasuk maksiat. Nah, ambisi menjadi seorang pemimpin, misalnya, sementara dia tidak memiliki kemampuan, atau ambisi menjadi seorang pemimpin, tetapi dia menghalalkan segala cara. Ini ambisi yang termasuk maksiat. Wallahu a'lam bishawab. Adapun mengendalikan sikap ambisi, tentunya yang terbaik adalah melihat kembali tujuan dan maksud dari apa yang kita ambisikan. Nah, selama kita mematuhi aturan-aturan dari Allah Subhanahu wa taala, maka yang seperti itu tentu baik. Wallahu a'lam. Misal ada seseorang yang bertanya kepada orang yang dianggapnya mempunyai ilmu agama yang lebih dari dirinya. Namun orang berilmu tadi tidak segera menjawabnya, atau kelihatan ragu untuk memberitahukan sedikit ilmunya kepada orang yang memiliki sedikit ilmu tadi. Padahal orang yang sedikit ilmu tadi benar-benar ingin mengetahuinya. Apakah ini termasuk perbuatan dosa? Lalu harus bagaimanakah kedua orang tersebut bersikap? Pada prakteknya, orang yang berilmu, yang kita anggap berilmu pada prakteknya, ternyata tidak seperti yang kita bayangkan. Tidak seperti yang kita bayangkan. Kita membayangkan orang itu kalau sudah ustaz, berilmu, pasti segala sesuatunya tahu. Kan begitu. Ketika anggapan ini muncul, maka ketika kita bertanya dan tidak terjawab dan tidak dijawab, atau ragu, seolah-olah ada kesan orang ini pelit. Padahal mungkin dia betul-betul tidak tahu ilmu tersebut. Mungkin, dan itu sering sekali terjadi. Berapa banyak para ulama ketika menjawab pertanyaan yang diajukan jawabannya hanya wallahu a'lam, saya tidak tahu, tanyakan saja kepada orang yang lebih alim. Itu kita berprasangka baik bahwa benar-benar dia tidak mengerti dan tidak mengetahui ilmunya. Bukan kita mengatakan wah sok banget, sombong banget, misalnya nggak menjawab. Padahal dia betul-betul tidak tahu, karena menjawab tentang satu hukum itu berat, konsekuensinya berat. Itu sama saja kita menjadi juru bicara Rasulullah dan juru bicara Allah, kan gitu.
Kita adalah penyampai hukum dari Allah dan penyampai hukum dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita berprasangka baik saja mungkin, berprasangka baik mungkin. Ketika pertanyaan itu tidak terjawab, betul-betul dia tidak tahu. Meskipun kita anggap masa kayak gini nggak tahu sih orangnya. Imam Malik rahimahullah taala pernah ditanya dengan 40 pertanyaan yang dijawab hanya 7 atau 6. Padahal yang tanya itu datang dari negeri jauh, berbulan-bulan datangnya. Orang yang tanya, apa yang akan saya sampaikan kepada masyarakat saya? Saya ini utusan dari masyarakat saya. Masyarakat saya tahunya Imam Malik itu imam yang besar. Apa kira-kira dia bilang? Bilang aja ke masyarakatmu, Imam Malik nggak tahu. Saya apa sih beratnya? Kan gitu. Nah, demikian juga Syekh bin Baz rahimahullah untuk masa sekarang ini Syekh bin Baz. Nah, Syekh bin Baz rahimahullah taala sedang menyampaikan pelajaran, ada orang bukan muridnya, orang keluar datang duduk semajlis tanya. Syekh bin Baz nggak tahu. Anda Syekh bin Baz nggak tahu jawabannya. Padahal Syekh bin Baz yang terkenal dengan keilmuannya. Syekh bin Baz bilang, sudah sampaikan kepada seluruh orang di seluruh dunia, Syekh bin Baz nggak ngerti. Saya tidak memaksakan diri. Omong neh, pertanyaannya omong neh. Nah, ada lagi. Ditanya, masa kayak gitu terus pertanyaan yang lain. Itu sudah saya jawab di brosur, baca sendiri. Ya enggak, lalu itu tidak seperti para ulama tidak seperti itu. 150 sahabat. Paham kan? Oleh seorang tabi'in dalam riwayat Bukhari disebutkan, saya pernah duduk bermajlis dengan hampir 100 sahabat. 100 sahabat. Sahabat loh ini. Murid langsung dari Rasulullah. Ditanya, itu oper-operan. Kamu ada yang jawab terus gitu. Sampai akhirnya yang menjawab orang yang pertama tadi ditanya dan melemparkan. Bukan, aku boleh jawab, aku ngerti ini. Paling gampang aku boleh jawab, bukan. Ini tawadhu mereka. Sahabat, bukan kita. Maka berprasangka baik kepada orang tersebut. Adapun kita yang ditanya, misalkan kita dianggap kok kakak kelas nih. Kan gitu. Kakak kelas kita nih sudah alumni, masa nggak ngerti kan gitu. Tapi kan saya juga ada jelas tenang sih, aku nggak ngerti tenang sih, rasa dipeksa. Kan gitu. Memang alumni nggak paham, nggak ngerti nanti aja tanya yang lebih alim. Artinya diberikan pengertian agar tidak salah paham. Bagaimana kiat sukses terhindar dari fitnah wanita? Apalagi bagi kami yang sekolah di SMA negeri yang umumnya ikhtilat merupakan hal biasa. Kiat yang paling sukses ya nggak ada. Ya selama kita hidup dan berinteraksi di lingkungan seperti ini, bagaimana kita terhindar dari fitnah wanita? Tidak mungkin. Mau jaga pandangan? 24 jam nggak bisa. Karena lingkungan sekolah seperti ini yang kan tidak bisa dihindarkan seperti itu. Memang tidak bisa dihindarkan. Maka yang bisa kita lakukan sekarang ya banyak-banyak taubat, banyak-banyak istighfar, banyak-banyak berdoa biar cepat lulus. Nah, cepat lulus. Kalau bisa 2 tahun lulus, alhamdulillah. 1 tahun lulus tidak. Alhamdulillah nggak ada cara yang lain kan gitu. Kalau ada kelas akselerasi, kita akselerasi. 1,5 tahun lulus. Kalau kita masih dalam lingkungan seperti ini, pertanyaan seperti itu sangat mustahil dijawab. Dan saya yakin yang bertanya pun dapat dengan saya. Kosong. Bolehkah kita melakukan sholawatan, yasinan, sholat tasbih, doa bersama dan sholat tiban? Kalau Salawat itu diperintahkan. Bersalawat kepada Nabi, bahkan sering-sering bersalawat itu diperintahkan oleh Nabi. Barang siapa bersalawat untuk sekali, Allah akan membalasnya 10 kali. Itu kata Nabi alaihi salatu wasallam. Tetapi mungkin yang ditanyakan adalah dalam acara tertentu, bersama-sama, kemudian salawat yang dibaca, kadang-kadang yang membacanya aja nggak paham. Betul nggak? Masyarakat kita sebagiannya ikut acara salawatan, dikasih buku, suruh baca, dia sendiri nggak paham apa artinya. Sementara salawat terbaik yang diajarkan adalah yang dipimpinkan sendiri oleh Nabi. Sahabat sudah pernah bertanya kepada Nabi, wahai Nabi, cara salawat yang terbaik untuk Anda itu bagaimana? Nabi menjawab dalam hadis Bukhari, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Muhammad wa ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Yang perlu kita hafalkan. Tidak perlu buat salawat-salawat baru, sebuah penemuan baru.
salawat ini dari kami, santri, pondok pesantren ini, angkatan sahabat ini. Menemukan sirah atau bentuk salawat baru. Tidak. Salawat itu sudah pernah diajarkan Nabi. Cukup dengan salawat yang diajarkan Nabi. Demikian juga yasinan. Memang membaca Al-Quran itu baik, bagus. Tetapi dengan kaifiyah atau tata cara dan prosedur seperti yang dilakukan sebagian masyarakat kita. Bersama-sama surat Yasin saja. Tidak ada pernah surat Al-Baqarah, Al-Baqarahan, Ali Imranan, An-Nisa'an. Tidak. Maka yang seperti ini tidak dilakukan. Salat tasbih, dalil-dalil tentang salat tasbih semuanya lemah. Bahkan kita kata Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, hadis tentang salat tasbih itu hadis yang maudhu, hadisnya palsu. Wallahu a'lam. Demikian juga doa bersama, doa lebih baik sendiri-sendiri. Doa sendiri-sendiri sesuai keperluan dan kebutuhan masing-masing. Kita yang pengen menikah cepat, doanya sendiri saja. Iya kan? Itu kan keperluan kita. Contoh, ingin cepat nikah misalnya, ingin cari kerja. Kita punya keperluan masing-masing. Nabi Muhammad pun seperti itu, para sahabat juga seperti itu. Mereka berdoa sendiri-sendiri. Mereka berdoa sendiri-sendiri, tidak dipimpin oleh satu pemimpin, satu imam. Wallahu a'lam. Kemudian yang berikutnya, wajibkah wanita bercadar? Pertanyaannya, wajibkah wanita bercadar? Yang wajib adalah menutup aurat. Yang wajib adalah menutup aurat. Kemudian ada perbedaan pendapat. Wajah apakah termasuk aurat? Telapak tangan apakah termasuk aurat? Maka jumhur ulama mengatakan wajah termasuk aurat. Bahkan aurat terbesar wanita di wajah. Kita sebagai kaum laki-laki, monggo diiyakan atau diingkari. Jadi seperti itu kenyataannya. Kita kalau melihat wanita yang pertama kali dilihat apanya? Kakinya. Yang pertama kali dilihat apanya? Tetap wajahnya, kan begitu ya? Tetap wajahnya. Maka wajah adalah aurat wanita yang terbesar. Bukan yang lain. Wajah pertama, yang lain-lain berikut. Untuk fisiknya ini dan itu terakhir. Yang penting wajah dulu. Naik motor, kelihatan dari belakang bodinya bagus misalnya. Itu kita belum. Ini kan begitu. Ini menjawab. Nah, dari belakang naik motor tetap kita nggak akan pernah merasa puas belum lihat wajahnya ini. Betul? Iyalah, betul aja. Ini para ulama sudah menyampaikannya. Yang jawaban saya ini, para ulama sudah menyampaikannya sebagai bukti bahwa penilaian samping dan tidaknya itu adalah wajah. Kita itu tergoda dan tidak, itu bukan dari yang lain awalnya, tetapi pertama dari wajah. Setelah dari wajah, dia ternyata suaranya nah itu nggak jadi deh. Wajahnya bagus tapi suaranya suara kayak laki-laki jadi. Itu mayoritas ulama mengatakan wajah itu aurat sehingga ditutup. Sebagian ulama yang lain mengatakan wajah tidak aurat. Di antara ulama besar kita yang menyatakan bercadar itu tidak wajib adalah Syekh Al-Albani rahimahullah. Syekh Al-Albani itu berpendapat cadar itu tidak wajib. Tetapi pada prakteknya beliau memerintahkan istri dan anak-anak putri beliau menggunakan cadar. Ini baru orang yang berpendapat tidak berdasarkan hawa nafsu. Buku Syekh Al-Albani itu diterjemahkan secara besar-besaran ke bahasa Indonesia. Dicetak besar-besaran, dijual di buku. Ya kurang lebih tahun 98-99. Besar-besaran dicetak. Oleh orang-orang harokah. Aktivis dakwah yang aktivitas mereka mengharuskan bertemu laki-laki dan perempuan itu. Aktivis wanita dan aktivis pria. Itu dicetak besar-besaran untuk membenarkan bahwa kami yang aktif dalam dakwah dan tidak bercadar, ada seorang ulama yang juga berdiri di atas pendapat kami. Tetapi pada praktiknya, subhanallah, Syekh Al-Albani, istrinya, putri-putrinya itu juga bercadar. Ini baru berpendapat di atas dalil, bukan di atas hawa nafsu. Tetapi nanti pada praktiknya untuk kaum akhwat tentu artinya dibangun di atas ilmu, bukan cuma sekedar ikut-ikutan saja.
Biasanya seorang akhwat bercadar karena cuma ikut-ikutan saja. Ketika timbul konflik dengan orang tuanya, konflik dengan temannya, konflik dengan tetangganya, keluarganya, karena tidak dibangun di atas ilmu, akhirnya goyah, justru akhirnya tidak kuat, futur, jangankan pakai cadar, jilbab pun akhirnya dilepas. Itu sering terjadi. Karena dia membangun tindakannya bukan di atas ilmu, bukan di atas kekokohan, argumen. Tapi yang pertama kali dilakukan adalah berilmu, dia pelajari, betul-betul dia yakin, silahkan mengambil keputusan. Apakah menggunakan produk-produk orang Yahudi atau Nasrani tidak diperbolehkan menurut syar'i? Karena dengan kita membeli berarti kita memberi rezeki pada mereka pada yang musuhi umat Islam. Tidak tidak seluruhnya benar pernyataan ini. Kenapa? Karena pada prakteknya Rasulullah SAW dan para sahabat juga melakukan kegiatan jual beli, perdagangan dan perekonomian dengan orang-orang musyrik, dengan orang-orang kafir, dengan orang-orang Yahudi, dengan orang-orang musyrikin, dengan orang-orang Nasrani. Itu dilakukan oleh Nabi dan para sahabatnya. Padahal saat itu juga mereka memusuhi umat Islam. Mereka juga memusuhi umat Islam. Maka wallahu a'lam bishawab, menurut fatwa para ulama boleh kita menggunakan produk-produk mereka. Asalkan produk-produk itu bukan simbol dan syiar khusus untuk agama mereka. Misalkan, banyak anak-anak muda itu pakai cincin atau pakai kalung yang ada tandanya salib, padahal dia muslim. Kita pikir kafir ini. Ngobrol-ngobrol ternyata muslim. Subhanallah, kenapa? Kamu pakai salib. Dia nih, band musik, idola saya pada pakai kayak gini sih. Nah, kalau produk orang kafir yang menjadi simbol dan syiar khusus bagi mereka tidak boleh dipakai. Tidak boleh dipakai. Tapi kalau yang sifatnya umum maka tidak masalah. Atau makanan dan minuman yang jelas-jelas di situ terkandung di dalamnya zat-zat yang haram, itu buatan mereka itu tidak boleh. Tidak boleh. Karena konsekuensi dari pendapat haram menggunakan produk-produk orang Yahudi dan Nasrani, nah, ini konsekuensinya berat. Maka semua yang ada sekarang bisa dikatakan berasal dari mereka. Meskipun tidak jadi, tapi bahan dasarnya dari mereka. Baju yang Anda pakai ini, toko belinya di toko kain. Toko kain rata-rata punya orang Cina. Pabrikannya mana? Pabrikan juga orang Cina, orang Muslim. Kapaknya ya dari Indonesia. Tapi sebagian besar kapak dari Brazil, kapak dari Cina dan seterusnya. Itu sebagai contoh saja, buku dan seterusnya. Tetap di situ ada kaitannya dengan orang kafir. Maka wallahu a'lam bishawab, yang kita hindari adalah produk-produk mereka yang secara simbol dan syiar serta lambang menunjukkan khusus untuk agama mereka. Seperti salib tadi, atau istilah-istilah Tuhan-Tuhan mereka, Fortuna, Zeus, Hercules, Athena, dan seterusnya. Apakah berdosa jika seseorang melakukan maksiat sedang orang tersebut tidak mengetahuinya? Jika seseorang melakukan maksiat, sementara dia tidak tahu kalau perbuatan itu adalah dosa. Yang kita harapkan adalah dia mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena para ulama mengatakan seseorang itu terkena taklif, beban syariat. Beban syariat itu ketika dia mengetahui tentang hal tersebut. Karena kadang-kadang orang melakukannya, dia tidak tahu kalau itu adalah salah. Dalam hal seperti ini, maka kita banyak berharap ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah rasa cinta itu berasal dari syaitan? Jika iya, bagaimana cara menghindarinya? Cinta terhadap lawan jenis. Apa itu cinta? Apa itu cinta? Kata Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah, ketika kita berusaha mendefinisikan tentang cinta, itu sama halnya kita mempersempit arti cinta. Paham ya? Ketika orang cinta itu ini, cinta itu begini, cinta itu adalah definisi cinta demikian. Kata Ibnu Qayyim itu sama artinya mempersempit arti cinta. Karena cinta itu luas, tidak bertepi dan tidak berbatas. Bahkan kita pun diciptakan atas dasar cinta. Cinta dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Dan kita diciptakan Allah Subhanahu wa taala untuk satu tujuan, yaitu menyempurnakan cinta sebagai seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi rasa cinta yang ditanya ini wallah mungkin cinta karet ya. Cinta sama anak muda. Karena di sini katakan cinta terhadap lawan jenis. Cinta itu kalau sesuai dengan koridornya, dengan rambu-rambunya, terpuji. Bahkan fondasi ibadah adalah cinta. Tanpa cinta kita tidak akan mungkin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau cinta itu sesuai dengan rambu-rambunya, meskipun kepada lawan jenis terpuji. Lawan jenis ini suami dan istri. Ya kan? Cinta seorang anak kepada orang tuanya, anak laki-laki kepada ibunya, obat kepada ayahnya. Cinta seorang wanita kepada ulamanya, kepada nabinya. Ini kepada lawan jenis terpuji. Tapi kalau yang dimaksud di sini, wallahu alam, kita sama-sama mengerti maksud dari bertanya, cinta lawan jenis ini maksudnya pacaran dan seterusnya, maka seperti ini tidak diperbolehkan. Tidak diperbolehkan. Apalagi rasa seperti itu muncul, kemudian kita ikuti dengan hal-hal yang seharusnya tidak pantas dilakukan kecuali oleh seorang laki-laki dan perempuan yang telah terikat dalam hubungan tali pernikahan, jemput-jemputan, berangkat sekolah dijemput, pulang sekolah diantarkan ke rumah, sebelum berpisah cium tangan dulu. Orang pacaran zaman sekarang kan begitu. Itu sudah suami istri saja nampaknya. Orang tuanya bangga, wah anakku payu. Kan begitu ya. Karena mungkin orang tuanya dulu juga seperti itu. Tidak ada rasa cemburunya. Tidak ada rasa cemburunya. Padahal wanita itu sekali cacat, maka cacat seumur hidup. Wanita itu adalah harta yang paling tinggi nilainya. Sama halnya ketika kita punya barang yang sangat berharga, tentu kita akan jaga. Tidak setiap orang boleh menyentuhnya. Kan begitu. Misalkan punya barang bagus, katakan cincin, emas, atau senjata yang terbuat misalnya limited edition. Misalnya itu barang yang sangat-sangat spesial. Apa kemudian ayo pegang. Ayo kamu boleh pinjem, kamu juga boleh pinjem. Enggak mungkin, kita pasti jangan. Disimpan, digembok. Bisa dipahami ya? Maka wanita pun seperti itu. Bagi kaum wanita yang merasa memiliki nilai jual yang tinggi, ya kan begitu. Maka dia harus bisa menjaga kehormatannya, dia bisa menjaga kesuciannya, tidak bermudah-mudahan untuk bersentuhan dengan laki-laki. Laki-laki juga seperti itu, jangan gampangan. Kalau dijelaskan tentang sholat taubat. Sholat taubat itu adalah sholat yang dikerjakan ketika seseorang baru saja melakukan sebuah dosa. Tapi wallahu a'lam bishawab, menurut ulama hadis tentang sholat taubat secara khusus itu dhaif, sehingga tidak bisa diamalkan. Sehingga ketika bertaubat tidak mesti sholat, cukup bertaubat dengan sesungguhnya. Apa itu sholat taubat dan bagaimana prosedur pelaksanaannya? Sama jawabannya. Ini jam berapa mas? Waktunya? Masih lama ya? Jika saya mempunyai teman, saya punya salah kepada dia. Saya ingin meminta maaf, tetapi saya tidak tahu sekarang dia di mana, masih hidup atau tidak. Ini sholat ya? Kiranya sudah lelah, cukup sekian saja. Ini syaratnya lelah ini. Karena setelah lelah biasanya makannya beda. Tapi coba kita kasih waktu. Pertanyaan kita ulang, jika saya mempunyai teman, saya punya salah kepada dia, saya ingin meminta maaf, tetapi saya tidak tahu sekarang dia di mana, masih hidup ataukah tidak. Apa yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan adalah beristighfar dan bertobat kepada Allah. Cukup. Kita sudah, itu di luar batas kemampuan kita. Artinya kita nanti, ketika kita berjumpa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita sudah bisa memiliki hujjah, memiliki harapan di Allah. Saya sudah berusaha, kuat tenaga, tapi saya tidak pernah menemukan dia kembali.
Entah di bumi mana dia berpijak saat ini. Wallahu. Doakan dia dengan doa-doa yang baik. Doakan dia dengan doa yang baik. Sebut namanya dalam doamu. Munafik dan syirik itu merupakan bentuk dosa yang meninggalkan perintah atau bentuk dosa yang menerjang larangan. Dua-duanya. Syirik itu meninggalkan perintah, yaitu perintah tauhid, dan dosa yang menerjang larangan karena Allah melarang kesyirikan. Jadi dua sekaligus, meninggalkan kewajiban dan melanggar larangan. Apa hukum bermain PES? PES, Pro Evolution Soccer. Apabila tidak melalaikan waktu. Sepakat ya tidak melalaikan waktu? Oh, yang jujur aja deh. Yang jujur aja. Pasti melalaikan waktu. Gak mungkin orang main PES aja. Pengalaman membuktikan. Pengalaman orang-orang yang sudah melakukannya maksudnya. Dengan pengalaman saya. Pengalaman membuktikan. Gak mungkin setengah jam itu cukup. Gak akan pernah merasa kuat. Apalagi permainan seperti ini ada unsur sandunya. Ada unsur sandu apa enggak? Unsur sandu itu kalau sudah main, kalau nggak main kayaknya ada sesuatu yang hilang dari bagian hidupnya. Pengennya nggak bisa lepas. Maka dari gemari orang yang biasa main PS itu lebih lentik daripada yang tidak. Kan tangannya gini, lentik itu tangannya, lebih panjang. Coba lihat aja. Yang biasa main PS tahu biasanya. Coba lihat. Nah, yang lihat ini berarti main PS. Kalau nggak lihat, ngapain dia lihat? Yang sempat lihat tadi itu pernah main PS. Kalau yang belum pernah main, nggak perlu dia lihat jadinya. Tawan. Jadi, saya tidak sepakat apabila main PS itu ada jenis yang tidak melalaikan waktu. Saya yakin yang jujur pun akan sependapat dengan ini. Atau seterusnya hanya untuk refreshing. Refreshing selain PS banyak. Kalau tujuannya refreshing, maka selain main PES game itu pun ada. Cari refreshing yang bermanfaat. Berolahraga panah, main kuda. Keren ya? Refreshing itu sekaligus yang berkualitas gitu. Tak gagah naik kuda. Maka wacana seperti itu perlu digulirkan. Kita misalnya menjadikan sebuah lembaga pendidikan agama, pesantren misalnya, itu termasuk obsesi saya ke depan. Yang pesantren itu ada lapangan pasukan kudanya. Jadi santri-santri, iya, santri-santri saya besok itu lulusannya ahli dalam berpacu kuda. Jadi betul-betul the gentleman, laki-laki yang betul-betul laki-laki. Bukannya laki-laki suruh kerja, misalnya cuma pegang HP, laptop, tapi untuk mengerjakan sesuatu yang sifatnya hantam gitu. Susah. Bisa main pedang, ini. Seorang wanita lebih bangga bersuami laki-laki jantan daripada suami yang PS-an. Seorang wanita itu akan merasa terlindungi. Wah, suami itu ya. Pinter renang, nyelam. Soal istrinya pura-pura, aduh mas cincinku jatuh, nggak apa-apa deh. Cincinnya jatuh ke kolam, diteleming. Istrinya bangga, wah suamiku. Maling, langsung ke maling. Ambil, biasanya keluar dari rumah mana? Istrinya, Masya Allah suami saya. Bukan di mana-mana, ada yang teriak maling. Terus kalau Pak RT kalau keamanan. Jadi refreshing itu banyak tidak mesti. Kalau tujuannya refreshing loh. Tapi kalau memang sudah mempertahankan pokoknya PS. Wah itu susah. Kalau sudah pokoknya lain. Kita gimana kiat agar tetap istiqomah. Terutama di zaman yang penuh fitnah seperti sekarang. Yang paling terbaik adalah tetap semangat menghadiri majelis ilmu dan memilih lingkungan yang baik itu. Tidak ada yang lain. Kita punya semangat belajar agama, tapi lingkungan kita tidak tercipta, tidak terkondisikan dengan baik, ya sama saja. Jadi harus memilih teman yang baik, lingkungan yang baik. Itu, wallahu alam, satu-satunya cara yang bisa kita temui.
Apakah yang dimaksud hati dalam berbagai ayat dan hadis? Apakah itu secara makna atau harfiah? Dan apa maksud hati dalam hadis? Dalam tubuh itu ada sepotong daging yang apabila daging itu bagus, maka bagus pula seluruh tubuhnya dan itu disebut hati. Walau ada satu diskusi yang baik sudah dibukukan tentang hati. Apakah hati itu yang dimaksud dengan jantung? Karena pusat tubuh adalah jantung, ataukah hati betul-betul hati? Kenapa dalam banyak ayat dan hadis hati itu bisa dikatakan berpikir, ada kesamaan sifat antara hati dan otak? Gitu. Atau Allah alam saya tidak bisa menjawabnya. Namanya saja, karena saya tidak bisa menjawab. Apakah ada hal-hal yang dapat menggugurkan janji kepada seseorang? Ada. Apabila janji itu adalah janji yang tidak baik. Janjian nanti malam, misalnya mau ngerjain orang. Nanti malam ngerjain tetangga yuk. Kan janji, Betul janji, melanggar janji kan nggak boleh. Janji itu dengan otomatis secara langsung gugur karena substansi dari janji itu adalah sesuatu yang tidak baik. Sesuatu yang tidak baik. Wallahu a'lam. Jadi ada yang bisa menunjukkannya. Kemudian pertanyaan berikutnya, bagaimana bertaubat dari zina tapi bukan zina kemaluan, misal zina mata, zina pikiran dan lain-lain. Cara yang terbaik adalah wa'adbihi sayyi'atal hasanata tamhuha. Ikuti dan iringi perbuatan buruk dengan perbuatan baik. Ketika hal itu tidak bisa kita hindarkan, zina mata, zina telinga dan seterusnya, maka kita ikuti dan kita iringi dengan perbuatan-perbuatan baik. Diperbanyak amalan salehnya. Bagaimana cara ta'aruf yang benar agar tidak terjatuh dalam zina? Wah, ini sudah pra-wedding ini. Sudah mulai memasuki masa pernikahan. Kapan-kapan saya dijawab. Insyaallah ya, ada yang lebih penting insyaallah. Bagaimana sikap kita terhadap orang tua yang melarang kita untuk talabul ilmi seperti sekarang ini? Sikap kita tetap baik kepada mereka, komunikatif, itu yang jalan keluar. Solusinya adalah kita bisa menyampaikan alasan-alasan yang tepat. Mengapa kita memiliki semangat untuk talabul ilmi? Kita punya alasan-alasan, apalagi kalau disertakan dengan data-data. Kita manfaatkan sikap cinta dan rasa sayang orang tua kepada anak untuk menarik izin dari mereka. Menarik itu mendapatkan izin dari mereka. Yang namanya orang tua pasti akan berusaha membahagiakan anaknya. Kanan kiri, depan belakang dan sekeliling kita banyak kasus dan peristiwa terjadi. Jangankan untuk hal-hal yang baik, untuk hal-hal yang tidak masuk akal, membuang-buangkan harta, menghabiskan waktu, orang tua saja akhirnya menurutkan. Jelas anaknya nakal, preman di kampungnya, minta motor juga tetap diberi. Itu tinggal nekat-nekatan kita aja. Maksudnya nekat di sini, mampukah kita menunjukkan dan membuktikan kepada orang tua bahwa keinginan kita itu betul-betul kuat? Ataukah cuma sekedar, Pak, aku ingin nggak boleh? Tapi kalau kita sampaikan lagi, Pak, saya begini, Pak, nggak boleh, terus gitu. Untuk menunjukkan bahwa saya memang betul-betul punya niat yang kuat, maka pasti orang tua akan mengizinkan. Tentunya dengan memperhatikan adab-adabnya. Artinya tidak terlalu malam pulang, demikian juga tidak mengganggu aktivitas yang lain, tidak merubah kewajiban kita kepada orang tua dalam hal ini berbakti. Kita juga bisa menunjukkan bahwa kita menjadi lebih baik setelah kita belajar agama. Pasti orang tua akan mengizinkan. Wallahu a'lam bishawab. Apakah termasuk salah satu kesalahan apabila seorang anak menolak perintah orang tua yang menyuruh anaknya menuntut ilmu, namun terdapat di dalamnya pelanggaran-pelanggaran syariat Islam? Lalu bagaimana semestinya sikap si anak? Bukan satu yang salah. Misal orang tua merintahkan kita untuk mengikuti pengajian yang di dalamnya ada istilah, pengajian itu ada kesyirikan, pengajian itu ada bid'ah misalnya, kemudian kita menolak. Ini bukan kesalahan seorang. Tapi tentu kita bisa menolak dengan cara yang halus. Bukan apa itu haram, apa itu tidak boleh, apa itu syirik, apa itu tidak. Tapi kita bisa menjawab dengan jawaban yang menyenangkan. Misalkan secara hati saya belum bisa menerima Pak dengan pengajian seperti itu. Artinya kita beralasan dengan sesuatu yang kaitannya dengan perasaan. Orang tua pasti akan bisa menerima. Wah, kayaknya saya sulit Pak, nggak bisa saya menerima seperti itu. Wallahu a'lam. Bagaimana menasihati orang yang berbuat maksiat atau lebih tepatnya sedang berpacaran?
namun tidak menyinggung perasaannya ataupun tidak dibenci olehnya. Alhamdulillah saya sudah memberi nasihat tadi. Tidak ada yang tersinggung ya? Ada yang tersinggung ya? Maka untuk zaman sekarang ini, cinta itu menjadi bahan obrolan. Aku cinta kamu, I love you, anjing cungkong. Bahasa Cina itu, kayak cinta kamu. Apa tadi bahasanya? Ya seperti itu, bahasa cinta. Untuk zaman sekarang ini, untuk menguji kebenaran cinta seorang laki-laki dalam merintis keseriusan itu, seorang wanita bertanya, di bulan dan tahun manakah engkau akan menikahiku? Kalau seorang laki-laki bisa menjawab bulan Maret tahun depan, oke. Tapi kalau nggak tahu, itu sudah tinggalkan saja laki-laki. Anda pun sebagai seorang laki-laki harus siap menjawab. Ketika seorang wanita bertanya, kamu tuh bersikap baik seperti ini, itu maksudnya apa? Kita harus jawab, ya jangan cuma senang-senang toh. Kapan kamu menikahi saya? Langsung jawab. 3 tahun lagi, bulan Januari. Menurut saya. Selesai. Untuk zaman sekarang ini. Tapi kalau seorang laki-laki tidak bisa menjawab, ragukan cintanya. Wallahu a'lam. Jadi, pacaran dengan model zaman sekarang ini, itu sesuatu yang dilarang oleh Islam. Dilarang tentang berdua-duaan. Kita sudah melihat, kita sebenarnya tahu nih, orang pacaran itu seperti suami istri sudah. Boncengan, badannya ditempelkan ke punggung pacarnya. Udah. Apa yang kurang sudah? Di belakang itu, di tempat yang gelap, berdoa. Kecemburuan orang tua pun semakin lama semakin hilang dan memudar. Lihat anak gadisnya dibawa laki-laki, bangga, wah kayak gini. Tapi udah pamit tuh sama saya. Wallahu a'lam. Siapakah malaikat kiraman katibin? Wallahu a'lam. Bagaimana hukumnya seorang murid ikhwan yang berjabat tangan dengan ibu guru yang bukan mahram? Sama, nggak boleh. Nggak boleh. Ikhwan lagi. Ikhwan itu maksudnya udah ngaji kan? Nggak boleh. Dan seorang guru pasti bisa mengerti. Untuk zaman sekarang ini yang era globalisasi, informasi seperti itu sudah bukan informasi yang basi, bukan informasi yang tidak diketahui orang. Ketika ada seorang muslimah tidak mau berjabat tangan, bersentuhan tangan, itu semua orang sekarang di dunia sudah tahu ada orang-orang seperti itu. Maka kita nggak usah sungkan, nggak usah takut, nggak usah khawatir, lakukan saja keyakinan kita. Bagaimana sikap yang benar dalam menanggapi ujian? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu ketika mendengar ujian ditujukan kepada beliau selalu menjawab, beliau selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, jadikan aku orang-orang yang bertakwa dan ampunilah aku. Tentang hal-hal yang tidak mereka ketahui oleh orang yang memuji. Kita kan memuji orang, kadang-kadang kita tidak tahu orang itu seutuhnya. Barangkali kita puji dalam satu hal, ternyata dia dalam beberapa hal lain ada keburukannya. Kita pun seperti itu, ketika dipuji orang tahunya kita kan yang baik-baik saja. Padahal yang tidak baik, yang kita sembunyikan dan kita rahasiakan jauh lebih banyak. Maka kita berdoa, ya Allah, ampunilah aku, waghfirli mimma la ya'lamu. Ya Allah, berikanlah ampun untukku tentang hal-hal yang tidak mereka ketahui. Saya ingin bertanya, pacaran itu apakah dosa besar atau dosa kecil? Dan coba berikan dari Al-Quran yang menjelaskan kalau pacaran itu tidak boleh dalam ajaran Islam. Coba. Dalilnya banyak sekali. Surat An-Nur dari ayat pertama sampai ayat terakhir itu dalilnya. Surat Qul. Monggo dibaca. Surat Al-Ahzab setengahnya itu dalil. Kan cuma satu surat tak kasih. Silakan dibaca sendiri. Adapun hadis tidak terhingga jumlah. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, la yakhluwanna rajulun bi imra'atin fa inna asy-syaitana thalithuhuma. Tidak boleh seorang laki-laki berkhalwat berdua-duaan dengan seorang perempuan, seorang laki-laki berdua. Karena yang ketiga itu syaitan. Wah, ini kalau kita pacaran bareng-bareng Ustaz. Itu sudah bentuk pengingkaran kepada hadis. Yang dimaukan hadis bukan cuma, yang penting kan ada orang ketiga, pacaran sudah.
Satu ikhwan, satu akhwat, akhwatnya 2, yang satu tapi di pojok, biar ngawasi kita, nggak melakukan apa-apa. Ini namanya nakali hadis. Nggak boleh. Bukan itu yang dimaksud. Karena konsekuensi dari berdua-duaan itu adalah melakukan hal yang haram, bersentuhan kulit, berbicara dengan nafsu. Nggak mungkin pacaran itu kok, kabar itu ya, tapi gimana kabarnya? Kan orang pacaran kan pasti mengedepankan sikap mesra kan gitu. Dan itu yang tidak boleh. Apabila kita sedang sholat dan kita berniat membatalkannya, tetapi kita tidak jadi membatalkannya, apakah sholat kita sudah batal atau belum? Belum. Tapi pada prakteknya, mengapa kita membatalkan sholat? Apa alasannya? Sekalipun ada alasan yang mengharuskan kita membatalkan sholat, ternyata kita tidak jadi membatalkan, sholatnya tidak batal. Tidak niat, tidak. Bagaimana syarat seseorang yang bepergian dapat mengqasar atau menjamak sholat? Selama dalam batas safar. Batas jarak perjalanan yang jauh menurut kebiasaan masyarakat. Adapun aturannya berapa puluh kilometer, ini terjadi perbedaan pendapat di antara ulama. Namun salah seorang ulama kita di zaman ini, Syekh Ahmad An-Najmi rahimahullah, beliau memberikan perkiraan antara 40 km. 40 km berarti sudah dalam jarak safar ulama. Kiranya sudah lelah ini. Wallahu a'lam bishawab. Kita cukupkan sekian saja. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita. Kasihan yang jauh-jauh yang sudah disiapkan pun menunggu. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di bahasa Indonesia bagus, perkiranya sudah lelah.